warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat kutipan dengan menggunakan plugin Mendeley Site untuk Mendeley Reference Manager. Oke, pertama-tama kita harus pastikan dulu bahwa plugin untuk Mendeley Site-nya sudah terintegrasi dengan Word kita. Caranya kita bisa klik References. Dan jika di sini sudah ada icon Mendeley Site di sebelah kanan atas, maka ini sudah menunjukkan bahwa Mendeley Site ini sudah terintegrasi dengan Word kita. Oke, pertama-tama kita perlu login dulu di Mendeley Site-nya. Caranya kita klik aja, kemudian ini proses. Oke, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik Get Started. Oke, kita diminta untuk login terlebih dahulu. Ini email yang saya gunakan, kemudian kita tinggal memasukkan passwordnya. Setelah itu, klik Sign In. Oh, passwordnya salah. Oke, kita tunggu. Ya, kemudian sudah berhasil login. Dan di sini akan tampil referensi yang kita sudah masukkan, gitu ya. Oke, jadi bedanya ini dengan Mendeley Desktop adalah ketika kita menggunakan Mendeley Desktop, itu kita fungsinya ada di sebelah atas ini, di references ya, akan terintegrasi di bagian references sebelah atas ini. Tetapi kalau kita menggunakan Mendeley Site, itu nanti kita citasinya menggunakan menu yang ada di sebelah kanan. Oke, jadi di sini di bagian references kita bisa melihat semua referensi kita dan juga mencari referensi yang kita perlukan. Selain itu, di citation setting jika kita klik, di situ ada style yang kita gunakan. Nah, ini penting banget. Ketika kita membuat citasi atau akan membuat citasi, kita perlu pastikan bahwa kita menggunakan style citasi yang tepat. Gitu. Misalnya di sini saya pakai American Psychological Association 7 edition atau APA 7 ya, APA edisi ke-7. Ini sudah tepat. Kalau kita mau menggantinya, kita tinggal klik Change Citation Style. Yang kedua, bahasa untuk pengutipannya. Kalau kita mau menggunakan bahasa Inggris, ini sudah tepat. Kemudian, jika kita ingin mengganti bahasanya dengan bahasa lain, kita bisa klik Change Citation Language dan menggantinya dengan bahasa yang lain. Kemudian di menu More di sini, kita bisa ada pilihan Insert Bibliography, kemudian juga Update from Library kalau kita mau mensinkronisasikan sumber-sumber yang sudah kita masukkan. Oke, kita kembali ke referensi saja, kemudian kita akan masuk ke cara mengutipnya. Oke, di kalimat pertama ini, kalimat ini adalah kalimat yang saya kutip dari sebuah sumber. Nah, karena ini kutipannya saya ambil apa adanya seperti sumber aslinya, ini adalah kutipan langsung. Maka, saya integrasikan dia dengan paragraf sebelumnya atau saya satukan, kemudian ada tanda petik di antara kalimat ini. Kemudian, saya ingin berikan kutipan. Saya mau buat parenthetical citation ya. Parenthetical citation itu yang identitas kutipannya ada dalam kurung. Jadi saya letakkan kursornya di sini. Kemudian saya pergi ke Mendeley Site-nya bagian bawah sini, kemudian saya cari sumbernya. Aisyah, yang ini ya. Saya centang. Kemudian insert one citation. Oke, jadi seperti ini. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini kan ini belum memiliki halaman. Kita mau mengeditnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Untuk mengedit citasi, kita bisa pilih referensi yang ada di sini, atau kita bisa manually overwrite the citation. Artinya kita bisa secara manual untuk mengganti atau menambahkan atau mengedit citasi tersebut. Kemudian saya mau klik manually overwrite. Oke. Di sini saya mau tambahkan halamannya, halaman 14 misalnya. Kita tinggal klik Save Changes. Oke, jadi ini ya, ini.
Nah, kalau dilihat di sini, ini kan belum sama ya. Fontnya belum sama. Kita tinggal blok aja, kemudian kita sesuaikan font yang digunakan apa gitu. Misalnya fontnya Times New Roman gitu. Ya, oke. Jadi sudah sama ya, seperti itu. Oke, itu tadi kalau kita mau buat parenthetical citation. Oke, sekarang kita mau buat narrative citation. Yang citasinya itu namanya ada di luar kurung, sedangkan yang di dalam kurung hanya tahun dan nomor halaman. Oke, saya sudah siapkan di sini kursornya. Ini saya integrasikan dengan teks atau paragraf sebelumnya karena ini kutipan langsung. Kemudian saya tambahkan according to. Oke, saya mau sebutkan sumbernya. Kemudian saya cari seperti tadi caranya. Saya pilih, kemudian insert one citation, akan muncul seperti ini. Kemudian saya mau edit ini, kita bisa klik manually override ini, kemudian kita bisa hapus seperti ini, kemudian tambahkan halamannya. Oke, ketika selesai save changes seperti ini. Oke, ya. Selanjutnya, ketika kutipan kita lebih dari 40 kata, maka kita harus menampilkannya dalam citasi blok atau block citation. Nah, block citation ini harus terpisah dari paragraf yang sebelumnya maupun setelahnya akan kita tulis. Jadi, ini contohnya ya. Oke, kemudian biasanya nanti nama pengarangnya bisa ditulis secara parenthetical maupun secara naratif ya, bisa keduanya. Ya, saya akan coba untuk menulis secara parenthetical dulu. Saya letakkan kursornya di sini, dan di sini diingat-ingat ya, agak menjorok setengah inci. Kemudian saya cari sumbernya. Misalnya yang ini ya, Strategies in Technology Enhanced Language Learning. Saya klik, kemudian insert citation. Ya, seperti ini. Dan karena saya butuh nomor halamannya, saya seperti tadi klik manual override, kemudian seperti ini saya tinggal tambahkan misalnya halaman 40. Oke, save changes. Seperti ini. Ini secara parenthetical ya untuk citation block. Ya, oke. Sekarang bagaimana jika saya mau membuat narrative citation? Caranya namanya di depan beserta tahunnya, kemudian nanti halamannya nih ada di akhir. Nah, misalnya seperti ini, halamannya ini ditulis di akhir, kemudian di sini hanya namanya saja, gitu. Oke, misalnya tadi yang ini, saya klik, kemudian insert citation, Zhou and Wei 2018, seperti ini ya. Kemudian saya klik manually override, namanya ini kita keluarkan dari kurungnya. Oke, seperti ini. Kemudian save changes. Jadi seperti ini. Halaman di bawah, gitu ya. Oke. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana jika kita misalnya mau membuat kutipan tidak langsung? Kutipan tidak langsung itu kutipan yang tidak perlu kita ambil sama persis seperti sumber aslinya, tetapi kita paraphrase, kita ungkapkan dengan kata-kata kita sendiri, tetapi ide maupun gagasannya masih sama dengan sumber aslinya. Nah, ketika kita melakukan kutipan tidak langsung, kita tidak perlu menyebutkan nomor halaman, kita hanya perlu menyebutkan nama akhir penulis dan juga tahun terbitnya. Oke, misalnya ini ya tadi. Oke, maka cara pengutipannya adalah kita cari penulisnya tadi. Ini kalimat yang sudah saya parafrase ya. Kemudian tadi penulisnya adalah Aisyah yang ini. Kemudian insert citation. Jadi seperti ini ya. Oke, jadi format yang ada di sini nih format untuk kutipan tidak langsung, tetapi teman-teman masih tetap bisa mengeditnya, gitu ya. Oke, itu tadi yang bentuknya parenthetical ya, yang penulisnya ada dalam kurung. Oke, sekarang kita mau buat yang narrative. Kita copy teksnya.
sini. Ya, misalnya seperti ini. Kemudian ini pendapatnya. According to... Oke, saya mau tambahkan di sini, berarti saya cari penulisnya dulu. Aisyah ya. Ini, kemudian insert one citation. Seperti ini. Nah, tapi saya perlu edit ini, gitu ya. Karena ini naratif, jadi yang dalam kurung hanya tahunnya. Saya klik manually override the citation. Seperti ini, kemudian save changes. Ya, nanti di sini bisa kita kasih koma. Ya, seperti itu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya bagaimana jika kita mengambil dari dua sumber yang berbeda? Oke, caranya adalah misalnya saja ya, ini kita ambil dari dua sumber. Jadi caranya kita pilih sumber yang pertamanya, misalnya sumber pertamanya yang tadi ini gitu ya. Kalau kita ingin menambahkan ya, kita cari lagi siapa sumber keduanya. Misalnya sumber keduanya yang Zo ini. Kemudian klik insert to citation. Ya, nanti akan jadi seperti ini. Oke. Yang terakhir, bagaimana jika kita mengutip pendapat seseorang tetapi bukan dari sumber orangnya itu langsung, tetapi kita ambil dari sumber yang lain. Oke, caranya adalah misalnya kalimat ini adalah kalimat yang disampaikan oleh Keppel di dalam bukunya Creswell. Jadi cara kita mengutipnya adalah pertama kita cari bukunya Creswell dulu, kemudian insert one citation seperti ini, kemudian seperti cara tadi kita bisa edit ini. Manually override seperti ini, kemudian kita tambahkan siapa yang menyampaikannya atau penulis aslinya, misalnya Keppel, kemudian kita sebutkan, kita ambil dari mana, as cited in Creswell. Misalnya seperti ini. Jika sudah selesai, klik save changes. Seperti ini. Ya, oke, sangat mudah ya. Oke, di sini tadi kita sudah berhasil membuat in-text citation-nya. Sekarang bagaimana jika kita ingin membuat daftar pustaka atau references-nya? Oke, jadi di sini di references caranya adalah klik more. Di sini di Mendeley site-nya klik more. Kemudian insert bibliography. Your bibliography will be inserted at your cursor location. Jadi bibliografi kita itu akan disisipkan gitu ya di lokasi kursor kita atau di mana kita meletakkan kursor kita. Jadi pastikan bahwa kita sudah meletakkan kursornya di bagian references gitu. Oke, jika sudah, kita klik continue. Ya. Oke, dan di sini semua sumber yang kita gunakan sudah ready. Nanti tinggal menyamakan fontnya saja. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.